Halo teman-teman. Ya, kemarin kita sudah membahas ya pentingnya untuk berempati. Karena kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang sebenarnya PDP mau. Apa yang mereka cari, sehingga kita bisa menunjukkan diri kita sesuai dengan apa yang mereka mau, gitu kan. Nah, ternyata aku juga baru ngeh kalau LPDP itu secara official sudah menyampaikan apa gambaran wawancara itu nanti akan teman-teman hadapi. Yaitu di Instagramnya gitu ya, di LPDP. Nah, kita coba intip dulu. Kita bahas satu persatu, ya secara singkat. Pertama, wawancara akan seputar latar belakang diri, itu dari CV ya, kurang lebih, essay, apa yang sudah teman-teman tulis di essay mengenai kontribusi ke Indonesia nantinya, dan kepribadian teman-teman. Oke, untuk bagian, ya, latar belakang itu CV sih sebenarnya. Jadi teman-teman coba untuk mengingat poin-poin penting dari CV, nanti bisa teman-teman sampaikan, teman-teman jual, terutama di bagian prosesnya, karena kan CV cenderung menceritakan hasil ya. Apa sih teman-teman sudah peroleh, jabatan apa, pengalaman kerja apa dulu, kuliah lulus dengan IPK berapa, dan seterusnya. Nah, teman-teman coba ingat prosesnya. Nanti kita akan bahas di video berikutnya tentang STAR, kita tekankan lagi lebih detail, tapi prinsipnya teman-teman coba pahami dulu CV teman-teman, ingat-ingat apa sih key points-nya, terusnya prosesnya bagaimana, gitu. Nah, untuk latar belakang diri kan perkenalan diri. Nah, usahakan perkenalan diri ini, ya teman-teman siapin 1-1,5 menit aja. Jangan lama-lama, gitu. Dan itu menggambarkan secara keseluruhan teman-teman seperti apa, dan apa yang mau teman-teman pelajari, bagaimana itu bisa berkontribusi ke Indonesia. Gitu kan. Jadi, teman-teman misalnya bisa ceritakan, ya, perkenalkan, nama saya Falosa, saya merupakan psikolog pendidikan, lulusan dari Unpad untuk S1 dan S2-nya, dan saat ini memiliki berbagai pengalaman, baik dari sektor industri, ketika saya bekerja menjadi HR di Learning and Development, lalu ketika saya menjadi Content Assistant Manager dalam sebuah platform startup untuk platform pendidikan gitu, dan ketika saya menjadi Learning and Development Consultant. Dari berbagai pengalaman tersebut, itu membantu saya untuk meyakini bahwa saya sangat tertarik untuk mempelajari lebih dalam dan berkontribusi di bidang pendidikan, karena saya suka memahami bagaimana proses orang belajar dan membantu orang untuk bisa belajar. Oleh karena itu, ini berkaitan juga dengan rencana yang akan saya lakukan untuk Indonesia ke depannya, itu berkontribusi sebagai akademisi. Karena saya sudah memiliki pengalaman untuk melakukan penelitian dan dapat dilihat dari beberapa publikasi saya, seperti yang saya lampirkan di CV. Juga saya memiliki pengalaman bagaimana untuk bisa mengajar dalam secara profesional ketika saya jadi training and development consultant, dan juga saya learning and development di industri. Saya memiliki pengalaman bagi itu, dan juga bagaimana saya terlibat dalam kegiatan pengabdian ketika saya masih S1, yang terlihat juga yang sudah saya sampaikan di CV saya. Saya ingin mencoba mendalami dengan mengambil Doctor of Philosophy di Education School di University of Queensland, karena di sana saya mendapatkan profesor yang memiliki pakar di bidang learning itu sendiri. Dan saya akan sangat bersyukur dan sangat bersemangat untuk bisa belajar lebih dalam, untuk berkontribusi ke Indonesia ketika saya, yang mudah-mudahan ya, diterima di LPDP ini. Jadi, kurang lebih seperti itu. Teman-teman ceritain aja secara singkat gimana, terusnya apa yang teman-teman lakukan, bagaimana teman-teman merencanakan kontribusi teman-teman ke depannya dengan si studi ini. Dan apanya ya, dapat LPDP-nya, gitu kan. Oke, lalu tentunya terkait, nah tapi udah cukup singkat aja, overview aja, karena itu akan mengundang pewawancara untuk bertanya lebih lanjut, kenapa kamu milihnya di univ itu, kenapa kamu ngambil jurusan itu misalnya. Ya udah, teman-teman harus udah research dulu tuh, dan latihan menyampaikan dalam waktu singkat teman-teman, karena kan interview nggak lama, ya bukan unlimited ya. Jadi teman-teman coba tulis lagi itu ya, reasoning apa sih ngambil itu, dan coba latihan untuk menyampaikan dalam waktu singkat dan jelas key point saya dapat gitu. Dan bagaimana teman-teman bisa meyakinkan bahwa ya ini tuh realistis loh, kalau misalkan aku sekolah di sana, aku lulus, aku bisa menjalankan rencana kontribusi aku ke Indonesia ke depannya. Masuk ke bagian esai. Nah ini nih, kenapa teman-teman ingin berkontribusi di bidang itu? Sebenarnya sih menurutku ya udah, teman-teman coba baca lagi dari essay sudah teman-teman bikin dan teman-teman upload. Teman-teman lihat ada nggak mungkin hal-hal yang nggak, kayaknya kurang logis nih dari segi tulisan ya. Coba teman-teman tambal. Pokoknya intinya seberapa realistis, seberapa mungkin teman-teman bisa berkontribusi di bidang itu sesuai dengan teman-teman di essay ketika teman-teman diterima LPDP dan bisa melanjutkan studi di bidang itu.
Itu tuh, relevansinya harus kuat banget, teman-teman. Kalau misalnya aku bilangnya waktu itu ya karena aku ingin menjadi dosen, gitu. Jadi ya dengan S3 jelas tuh memenuhi syarat administrasi, karena jadi dosen, udah ada beberapa univ yang mensyaratkan harus S3, dan dari segi bidang ya aku udah mengerucut, dan aku tahu bagaimana nih bidang ini bisa berkontribusi untuk ya masa depan Indonesia gitu dari aspek pendidikan, karena aku emang tertarik di bidang itu. Jadi ya aku emang udah paham banget proposal penelitian yang aku buat. Jadi kalau teman-teman yang ambil ya higher degree by research gitu ya harus paham banget proposal penelitiannya gitu. Tapi kalau yang coursework ya harus paham itu course-nya atau S2-nya itu akan mempelajari apa aja mata kuliahnya, bagaimana itu bisa bermanfaat dari rencana teman-teman gitu, apa sih gap yang masih teman-teman miliki gitu, sehingga bisa ditambal ya oleh si course yang teman-teman ambil itu. Berikutnya, nah untuk kepribadian ini yang aku bilang terkait dengan bagaimana teman-teman bisa menunjukkan bahwa teman-teman tuh paham tentang diri teman-teman, kelebihan, kekurangan gitu ya, apa sih pengalaman menantang, dan setiap teman-teman menjelaskan kelebihan, kekurangan, lalu ya pengalaman menantang itu perlu menjelaskan contoh bukti konkret yang bisa menjadi indikator kalau teman-teman yang punya kelebihan itu, atau kalau teman-teman yang punya kelemahan itu gitu, tapi nggak segitu severe kok, nggak segitu parah. Nah itu kita bahas lebih detail di bagian star ya teman-teman. Oke, so mungkin gambarannya untuk apa yang perlu disiapkan dalam wawancara seperti itu, ditambah tadi wawasan nasionalisme. Itu nanti coba deh aku bahas juga. Tapi karena di sini nggak disebut di LPDP, itu mungkin jadi list priority untuk persiapan, tapi coba teman-teman siapin juga. So, semangat persiapannya, and good luck, and see you on next video. Bye!